Shalom saudara-saudara yang kekasih Shalom. dalam Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur Tuhan, Engkau terus memberkati, memberikan kami napas kehidupan, dan Engkau terus juga memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Urapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyampaikan firman-Mu Tuhan mengenai tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib. Kami berdoa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang melihat, mendengar, berkati dengan berlimpah-limpah dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi kita akan membahas tentang dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, dibangkitkan pada akhir zaman. Baca di Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, beberapa video berikut sebelumnya itu ya, kita sudah membahas tentang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus mempunyai hidup yang kekal. Yang kita mau bahas tentang aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman ya. Jadi bicara akhir zaman itu bicaranya bukan tahun 2000 ya. Maksudnya banyak orang bilang, "Oh, kalau udah tahun 2000 tuh udah mulai menjelang akhir zaman." Karena bicara milenial. Bukan, akhir zaman itu dimunculkan ketika Tuhan Yesus Kristus hadir di bumi melalui bayi Kristus ya, lahir dari seorang perawan perempuan dan bangkit sampai bangkitnya itu masih akhir zaman ya. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Nah, itu bicara tentang akhir zaman itu masih belum ya. Jadi akhir zaman itu sampai kapan? Akhir zaman itu kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya itu sampai nanti pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Makanya dibilang Tuhan Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega artinya apa? Tuhan Yesus Kristus adalah yang awal dan yang akhir ya. Coba kita lihat di bahasa Inggrisnya Yohanes 6 ayat 54. The one who eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Kata Tuhan, I will raise him up. Bangkitkan dia, maksudnya bangkitkan kita, up on the last day. Last day-nya ini bukan days. Last day itu benar-benar dibangkitkan, itu bukan terakhirnya dibangkitkan, bukan. Dibangkitkannya itu apa? Sepanjang akhir zaman. Paham gak sih sepanjang akhir zaman? Akhir zaman itu ketika Tuhan Yesus lahir, ketika Tuhan Yesus Kristus melakukan pelayanan, dia mati buat dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia datang kembali kedua kali menjemput kita sebagai mempelainya, umat pilihannya di awal kemuliaan Tuhan Yesus di surga. Pada waktu kita sudah bersama-sama Tuhan Yesus Kristus di Taman Firdaus Allah, kita bersama-sama Tuhan Yesus Kristus turun lagi di pemerintahan Kristus, pemerintahan namanya pemerintahan 1000 tahun pemerintahan Kristus, dan kita akan bersama-sama Tuhan Yesus di langit baru dan bumi baru di Wahyu 21. Dan di langit dan bumi baru itu waktunya tidak berkesudahan. Artinya apa? Selama-lamanya kita dibangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Bukan hanya dibangkitkan dari kematian saja, kematian akan dosa. Ya, kita dibangkitkan supaya kita tidak menjadi orang yang berdosa lagi, kita menjiwakan ciptaan baru, tapi dibangkitkan dari segala apa yang kita lakukan hari demi hari. Dibangkitkan mungkin kita letih lesu, dibangkitkan kita mungkin berbeban berat, dibangkitkan ketika kita mungkin ada kelemahan, ada sakit penyakit oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, kita telah dibangkitkan dari apa? Yang paling penting ada dibangkitkan dari segala intimidasi kemajuan dunia. Apa yang kita dibangkitkan kemajuan dunia? Supaya kita tidak menjadi seperti dunia. Ya, karena dunia itu sifatnya adalah melekat. Dunia itu di bawah. Makanya di sini dibilang I will raise him up, bukan down, up. Up artinya di atas itu surga tempat Tuhan. Ya, jadi kita tidak membumi, tanda kutip ya, bukan ya, kita nggak membumi lagi. Membumi artinya melekat kepada dunia, tapi kita melekat sama Tuhan setiap hari sampai selama-lamanya, karena dia adalah Alfa, Tuhan Alfa Omega ya. Dan dia akan bersama-sama kita, anak-anak kita menjadi anak-anak Alfa Omega. Kita bisa
memberitahukan kepada dunia bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus Kristus, anak Alfa dan anak Omega. Haleluya. Artinya Alfa itu bukan kita lahir udah lama banget. Alfa itu ketika tahun berapapun kita lahir, Omeganya adalah sama-sama Tuhan terus. Haleluya. Ngerti ya? Haleluya. Kita berdoa. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Engkau memberikan pengertian Roh Kudus bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, anak Alfa dan Omega, anak Abah Bapa di surga, sehingga kami terus dibangkitkan hari demi hari. Pada waktu kami bekerja, pada waktu kami istirahat, pada waktu kami dimanapun kami berada, Engkau bangkitkan kami terus, bangkitkan semangat kami, bangkitkan kehidupan kami, sel-sel tubuh kami, jasmani kami, rohani kami, sehingga kami terus melekat kepada Tuhan, kami mau melayani Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami Tuhan sepanjang hari ini menjelang masuk tahun 2004 bersama Allah Roh Kudus. Kami tolak roh kematian, kami tolak roh-roh maut kecelakaan, kami tolak segala kutuk-kutuk terkapar rumah sakit, kami tolak terkapar meja operasi, kami tolak terkapar ICU, kami tolak roh COVID-19 varian apapun juga dipatahkan kuasanya. Kami tolak segala malaikat penyabut nyawa, malaikat maut, roh santet guna-guna, backfire to descend, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.